Selamat pagi semuanya, Pagi pasti. sahabat rohani yang terkasih. Puji dan syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat berbagi kekayaan hidup rohani di hadapan Allah dalam komunitas gereja secara khusus melalui LPF ini. Adapun hari ini, Senin 4 Agustus 2025, gereja merayakan seorang kudus yaitu Santo Yohanes Vianney. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Melalui renungan ini, pertama-tama kita ingin melihat bahwa karakter, sifat, dan hati Tuhan kita Yesus Kristus adalah kerahiman ilahi. Artinya apa? Hati, pikiran, dan emosi dia untuk bertindak secara konkret menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang lain. Dia menyingkir ke tempat yang sepi dan melihat orang banyak, muncul belas kasihan. Dan melihat orang banyak kelaparan, dia ingin menunjukkan kerahiman dengan peristiwa yang kita dengar tadi, yaitu 5 roti 2 ikan di tangannya menjadi sumber makanan dinner bagi mereka yang berada di sekitarnya di tempat yang sepi. Di sini saya ingin menyampaikan hal ini. Hati, pikiran, hasrat, emosi Tuhan kita Yesus Kristus tidak dikondisikan oleh rasa takut, oleh kekhawatiran. Sebab apa dikatakan tadi? Setelah dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, dan dia tahu dia akan menjadi target yang berikut di dalam hal semacam ini, karena ia mengecam Herodes yang sungguh tidak menunjukkan belas kasih, tetapi menjadi penguasa yang sangat menindas di dalam pemerintahannya. Ia menyingkir karena khawatir.
ia menyingkir karena ada unsur untuk menghindar dari Herodes ke tempat yang sepi. Namun di sini, di tempat yang sepi, dengan kekhawatiran akan penyusup-penyusup yang mungkin mengikuti orang banyak, Yesus tidak kehilangan belas kasihan. Ia menyembuhkan mereka yang sakit dan ia peduli untuk memberi mereka makan. Dengan ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak menyampaikan, aku tidak akan dibatasi kehakimanku oleh ancaman-ancaman seorang pemimpin sekaliber Herodes. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hati Allah, hati Bapa, hati Putra yang digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus tidak akan dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan manusiawi di dalam mengekspresikan belas kasihan. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, saya ingin menyoroti perihal para murid. Ketika mereka menyadari komunitas ini punya masalah. Tadi Yesus menyembuhkan mujizat adalah persoalan pribadi, orang yang sakit. Tetapi sekarang bukan lagi masalah pribadi orang sakit yang disembuhkan, tetapi suatu komunitas orang banyak yang sedang punya persoalan sosial, yaitu kelaparan massal. Tuhan kita Yesus Kristus mendengar keputusan para murid, yaitu Tuhan, suruhlah mereka pergi agar mereka menyelesaikan masalah mereka, yaitu membeli makan di tempat yang terdekat dari sini. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, kamu harus memberi mereka makan. Pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tahu ada bertonton, ada ratusan kilogram ikan yang siap disajikan untuk orang sebanyak ini? Tuhan kita Yesus Kristus hendak menguji iman para muridnya. Para murid berpikir dengan realitas konkret di mata mereka bahwa orang lapar dan mereka punya solusi pergi memberi makanan. Inilah suatu usulan yang tidak berdasarkan iman akan Yesus Kristus. Kita melihat mungkin para murid menyaksikan mujizat, tetapi mereka belum mengalami mujizat kerahiman. Mungkin mereka sudah mengalami bahwa Yesus membuat ikan berlimpah di tangkap Petrus, tetapi mungkin Petrus belum sampai lebih dalam tentang kerahiman Allah. Mereka mengalami Yesus telah meredakan danau yang bergelora dengan mujizat sehingga mereka selamat, tapi mungkin mereka belum sampai kepada bagaimana dengan iman meminta Yesus untuk membantu mereka dengan kuasa ilahinya. Tuhan kita Yesus Kristus amat dengan sengaja mencoba iman mereka. Ternyata para murid ini belum ada yang sungguh-sungguh merasakan mujizat yang membuat mereka semakin beriman untuk keluar dari realitas konkret dan menyerahkan pada Yesus. Itu realitas yang tidak terbatas. Realitas kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan Allah ketika realitas konkret itu tidak bisa mereka jadikan solusi untuk memberi orang banyak itu makan. Inilah tindakan Tuhan Yesus. Maka Tuhan kita Yesus Kristus akhirnya memperlihatkan, lihatlah 5 ikan, 2 roti di tangan ilahi kerahiman Allah bisa untuk orang banyak makan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin akan sedikit panjang renungan pada hari ini sedikit. Dan inilah yang dialami oleh Yohanes Vianney. Dia adalah seorang imam yang lahir tahun 1786 dan meninggal tahun 1859 di Ars. Dia orang Prancis. Dia punya realitas konkret itu bodoh.
Sehingga setelah ditabiskan menjadi imam pada usia 30-an, pada waktu itu tabisan imam bisa usia 19 tahun, 20 tahun, tapi karena kebodohan dia, tapi karena ketekunan dia berdoa mati raga, maka ditabiskan usia di atas 30 tahun. Dan setelah ditabiskan, ia ditempatkan di kota Ars, kampung orang-orang sederhana, supaya dia tidak menyesatkan orang dengan ajarannya, karena dia adalah orang yang tidak pandai secara teologi. Tetapi di sana ternyata realitas keterbatasan Yohanes Vianney dari Ars. Dia dengan kehidupan doa pribadi, dia dengan mati raga dia, dengan kesaksian kehidupan yang sederhana, dia menjadi pembimbing rohani yang membangkitkan iman umat. Dia bisa menggerakkan umat melalui nasihat-nasihat dia, bahkan mampu membaca hati umat seperti Yesus membaca hati mereka yang merindukan pemulihan, yang merindukan penyembuhan. Yohanes Vianney tidak seperti para murid. Ia terkungkung oleh keterbatasan konkret, tapi ia masuk, meloncat, dia out of realitas konkret, yaitu letakkan di tangan Tuhan, maka semuanya dapat diatasi oleh Tuhan berkat kerjasama tangan Yohanes Vianney untuk membangkitkan iman umat di Ars. Bahkan dia akhirnya dijadikan pelindung para pastor paroki. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, janganlah realitas terbatas kita di depan mata kita, realitas konkret kita menjadi sumber untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kita harus keluar dari realitas itu, yaitu bertindak dengan iman, memandang kepada Yesus, dan Yesus akan menyambut kita, terutama dalam masalah sosial, masalah bersama saat ini. Kita punya problem sosial saat ini yang tidak bisa kita atas secara pribadi, yang tidak bisa kita dekati dalam kelompok kita, tapi kita sebagai sebuah kelompok serahkan pada Yesus. Bersama dengan Yesus kita akan diberi kekuatan, diberi jalan keluar, tindakan apa yang kita ambil untuk mengatasi realitas bersama dalam kehidupan kita saat ini. Tadi saya menangkap Anda berdoa bagi Ordo Kapusin Sibolga. Realitas mereka kita bawa ke dalam hadapan Tuhan dengan iman, dan Tuhan akan bertindak seperti yang dilakukan di hadapan para murid bagi orang yang kelaparan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.